Di pagi hari yang indah dan cerah, Ed Rottalor bersama murid beasiswa yang lain hadir di kantor Claire. Gadis itu belum tidur selama 44 jam. Akibat padatnya kegiatan yang diurus olehnya. Selain ujian masuk sudah dekat, kekacauan di akademi akhir-akhir ini juga membebani Claire. Itulah fungsi dari murid penerima beasiswa, yaitu untuk mengurangi beban profesor. Claire menjelaskan bahwa semuanya akan dijelaskan oleh kepala asisten profesor, yaitu Anis Highland. Anis menyambut mereka dengan senyuman. Namun di sisi lain juga dengan tekad ingin memisahkan Ed dan Jenika. Karena dalam pikiran Anis, Ed sedang menipu Jenika. Anis bersama Ed berjalan menyusuri bukit yang kini dipenuhi salju. Anis berkata bahwa jaraknya sangat jauh dan cukup melelahkan. Ed yang merasa mereka sudah berjalan cukup lama menyarankan untuk beristirahat sejenak, yang disetujui oleh Anis. Anis berkata bahwa mungkin dirinya salah menilai Ed, karena dia selalu bersikap dingin pada Ed selama ini. Ed tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun, yang tidak Ed ketahui, dalam otaknya Anis sedang merencanakan banyak hal. Ed berkata bahwa Anis sudah berjuang sangat baik. Setelah ketiadaan Glass, Anis sendirilah yang menangani semua urusan profesor di bawah arahan Claire. Dan jika Claire saja sangat kelelahan begitu, sudah pasti Anis juga tidak kalah kelelahan tentunya. Anis merangkul tangan Ed dan berkata bahwa dia tidak keberatan. Lagi pula ada Ed di sampingnya. Anis sedang berusaha membuat Ed jatuh cinta padanya. Anis bercerita bahwa saat dirinya baru saja masuk ke Sylvania, keluarganya bangkrut dan dia terpaksa hidup mandiri, situasi yang persis sama dengan Ed. Ed mengatakan bahwa Anis tidak perlu memaksakan dirinya terlalu jauh. Namun pada dasarnya, Ed tidak pantas mengatakan hal tersebut. Masalah finansial adalah masalah yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena jika saja Anis tidak mampu membayar sekolah, maka dia akan dikeluarkan dari sekolahnya. Anis tidak sengaja tersandung dan jatuh ke pelukan Ed. Ed merasakan bahwa tubuh Anis sedang tidak normal. Mungkin demam, atau ada suatu panas tertentu dari tubuhnya. Pokoknya Anis harus beristirahat terlebih dahulu. Gadis itu menurut dan duduk di bawah sebuah pohon. Anis mengingat kembali momen barusan. Dia berpikir bahwa dirinya akan berhasil memikat Ed. Namun tanpa Anis sadari, dirinya sendirilah yang malah jatuh cinta pada Ed Rottalor. Ed memandang ke bawah gunung. Itu adalah rute tempuh bagi para murid baru. Dan sambil merenung, dia memikirkan tentang adiknya. Tanya Rottalor. Tanya adalah gadis yang sangat paham politik, bahkan ambisinya cukup besar, yaitu ingin menjadi ketua OSIS meskipun baru saja masuk ke Akademi Sylvania, menjadikannya ketua OSIS angkatan pertama dalam sejarah akademi. Bahkan Belmaya menjelaskan bahwa Tanya Rottalor tiba jauh lebih dulu daripada angkatan kelas 1 lainnya. Tujuannya jelas, yaitu ingin agar dia mengamankan tempatnya di Sylvania. Ed merasa canggung dengan bagaimana caranya bersikap pada Tanya, karena dirinya tidak mengenali Ed Rottalor yang asli. Sementara Tanya, yang adalah adik kandung dari Ed Rottalor, tahu luar dalam tentang penjahat kelas teri ini. Adegan menampilkan Tanya yang berada di kereta kuda. Pandangan Tanya pada Ed tentunya menganggap Ed sebagai sampah. Kabur dari keluarga, diusir dari asrama Ophilis. Tidak ada kehebatan sama sekali yang terbayangkan dari sosok Ed Rottalor di mata Tanya. Sementara itu, Tanya terus membayangkan betapa hebatnya murid-murid akademi. Seorang roh agung, seorang putri kerajaan, dan seorang pemimpin perusahaan. Selain itu, ada juga alkemis jenius, dan seorang ahli pedang jenius. Akademi Sylvania diisi dengan banyak murid berbakat. Tapi yang paling berbakat adalah seorang penyihir jenius, yang digambarkan sebagai orang yang setara dengan penyihir agung Sylvania, Lucy Merrill. Tanya dengan wajah serius turun dari kereta kuda dan disambut oleh Belmaya. Dalam hatinya, dia sangat ingin menyingkirkan keberadaan kakaknya, Ed Rottalor. Jujur aku tidak paham kenapa Tanya harus menyingkirkan Ed, padahal sudah tahu Ed sekarang tinggal di hutan. Tapi, ya sudahlah. Sementara itu, Crepin memberikan ekspektasi tinggi pada Tanya, berharap Tanya melebarkan koneksi dan pengaruhnya di Sylvania. Tanya dengan bangga berkata akan melakukannya dan membanggakan ayahnya. Adegan beralih pada Tanya yang sedang menjelaskan segala keburukan Ed. Dia menegaskan bahwa dirinya lahir dan tumbuh bersama Ed. Sambil meminum tehnya dia berkata bahwa Ed tidak pantas mendapat gelar apapun pada keluarga Rottalor. Sambil memuji bahwa orang di hadapannya adalah orang yang sangat hebat, yang sudah melewati begitu banyak penderitaan sejak kecil. Setelah bercerita panjang lebar, Tanya baru sadar akan satu hal. Dia bukan sedang mengobrol, melainkan sedang berbicara sendiri. Orang yang sedang berada di hadapannya adalah Lord Tel Keklen. Sedikit dari yang Tanya tahu, Lord Tel sangatlah mencintai Ed.
Tatapan Lortel sangat tajam, dan bertanya kenapa Tanya berhenti berbicara. Tanya seperti diikat oleh ular yang ganas. Tanya bertanya apakah seniornya ini marah. Namun, Lortel balik berkata kenapa dirinya harus marah. Malahan, perkataan Tanya sangatlah menarik. Ed memulai kesehariannya dengan banyak kesibukan. Namun, meskipun demikian, ia tahu bahwa Anis merasakan kesulitan yang jauh lebih banyak darinya. Sementara itu, Ed mulai menyalakan perapian, tapi sihirnya tidak dapat aktif. Terkadang, efek kelelahan membuat Ed tidak dapat mengeluarkan sihir. Untungnya, Lucy menyelinap masuk dan bisa menjadi korek darurat. Ed menggendong Lucy dan memintanya menyalakan api. Lucy menurut, lalu berkata dia juga ingin keluar. Dia mencium aroma yang berbeda. Ini adalah parfum seorang gadis. Ed teringat dirinya baru saja memeluk seorang gadis. Sungguh karbitnya Ed ini. Lucy bertanya, apakah Ed sedang demam? Karena aneh jika Ed tidak bisa menyalakan api, padahal dia memiliki ignition dan juga mug. Lucy berharap Ed tidak sakit, lalu Lucy merapal sihir penyembuhan. Namun di saat yang sama, Lucy menyadari bahwa mana Ed sudah habis. Entah untuk apa Ed menggunakan mananya. Lucy berkata bahwa Ed bisa saja menjadi lebih kuat setelah musim dingin berakhir nanti. Tapi ia berpesan agar jangan memaksakan diri. Di waktu yang bersamaan, Lucy juga meminta agar Ed mengelus kepalanya. Akhirnya, Lucy berbaring dengan nyaman di samping Ed. Tak lama kemudian, Lortel menghampiri kediaman Ed dan menyapanya. Karena sudah lama ia tidak berkunjung, Lortel memperhatikan pemandangan yang ganjil, yaitu posisi Lucy yang sedang bersikap manja kepada Ed, entah sudah sejak kapan. Namun tampaknya, Lucy kian menempel pada Ed Rothtalor. Di akademi, Tanya sedang berusaha memperkenalkan diri dan berkenalan dengan banyak murid, khususnya para senior yang berpengaruh. Kini ia sedang berbincang dengan Elka Island, dan hubungan mereka terlihat cukup baik. Bahkan Ziggs memberikan sebuah alat sihir untuk resonansi mana, serta beberapa lembar materi pelajaran kelas 1 milik Elka. Mereka yang sudah kelas 2 tentu memiliki pengalaman sebagai murid baru, dan ingin agar adik Ed itu bisa menjalani keseharian sekolahnya dengan mudah. Mereka memberikan banyak barang yang mungkin dibutuhkan oleh Tanya. Sebenarnya Tanya datang bukan untuk meminta bantuan atau semacamnya, melainkan untuk mengatur rencana guna menjatuhkan Ed. Namun Ziggs salah paham dan justru mengira wajar jika kakak beradik bertengkar. Setelah itu ia pergi, meninggalkan Tanya yang kerepotan dengan kesalahpahaman ini. Dia bingung, mengapa berandalan macam Ed bisa sangat disukai oleh orang-orang sampai seperti ini. Di kantornya, Claire dan Anis menyelesaikan semua tugas yang tersisa. Claire berterima kasih karena Anis sudah berjuang sangat keras dalam rangka menyelesaikan semua persiapan ujian masuk. Anis memuji kinerja Ed, yang tidak memiliki kesalahan sama sekali di dalamnya. Hal ini membuat Anis akhirnya sadar bahwa Ed bukanlah orang yang sama seperti rumor yang beredar. Ed sama sekali bukan anak yang hidup dengan cara dimanja. Sementara itu, Claire juga berkata bahwa sebenarnya Anis dan Ed memiliki banyak sekali kemiripan. Claire menjelaskan bahwa Ed sudah bekerja sangat keras selama 1 tahun terakhir. Bahkan dia membuat kabin yang ukurannya lebih besar daripada laboratorium mereka. Pada awalnya, Claire curiga jika Ed adalah dalang dari kehancuran Opilis. Namun kecurigaannya itu tidak terbukti. Anis mulai berpikir, apakah mungkin dia salah paham dan Ed sebenarnya orang baik? Serta Jenika memang layak untuk bersanding dengan Ed. Namun, satu kalimat dari Claire menyentak hati dan pikiran Anis. Ed adalah orang yang memiliki resonansi dengan roh. Hal itu menjelaskan bahwa pastinya Jenika menyisipkan mata-mata yang akan melaporkan setiap kegiatan Ed. Juga terungkap fakta bahwa Anis dan Ed sudah berpelukan. Dan benar saja, alasan Mog menghilang dari Ed sejak siang adalah karena dia melaporkan semua hal kepada Jenika Velover. Gadis itu Jetty cukup marah karena sahabatnya sendiri malah mendekati pria yang sangat ia cintai. Di saat yang bersamaan, Tanya datang menemui Jenika. Jenika yang diliputi api cemburu menatap Tanya dengan rasa tidak senang. Lortel menjelaskan bahwa sebagian besar barang yang diinginkan oleh X sudah terkumpul. Namun, di musim dingin, tidak bisa mendapatkan barang legendary. Ed meminta maaf karena sudah melaporkan urusan ini kepada Lortel. Padahal dia tahu Lortel sendiri sangat sibuk. Namun, gadis itu berkata bahwa dia sama sekali tidak merasa direpotkan. Malahan, dia senang karena akhirnya bisa beristirahat di kabin Ed. Hanya ada satu hal yang sangat mengganggu Lortel, yaitu fakta bahwa Lucy terus-menerus menempel dan tidur di pangkuan Ed sepanjang waktu dari siang sampai malam. Lortel menjelaskan bahwa alasannya kemari bukan hanya untuk membahas rekayasa sihir, tetapi juga ingin membahas soal perjanjiannya bersama Ed.
perjanjian tentang Lortel yang berhasil mendapatkan buku sang petapa, dan Ed yang akan mengabulkan permintaan Lortel. Permintaannya sederhana. Saatnya tiba, jika konflik terjadi, Lortel ingin agar Ed mendukungnya. Permintaan ini tidak berat, namun bagi Ed, bantuannya sebenarnya tidak akan berpengaruh besar bagi Lortel. Tapi bagi gadis itu, hal tersebut tidaklah penting. Yang terpenting adalah fakta bahwa dia tahu Ed akan berada di sampingnya. Ed sangat memahami kepribadian Lortel, gadis yang memiliki banyak sisi. Namun terlihat jelas senyumannya kali ini. Itu adalah senyuman paling tulus, yang tidak akan dapat disaksikan oleh pemain manapun. Pagi harinya, Ed kembali beraktivitas, karena mananya belum terisi penuh, dan Mog juga sibuk bersama Jenika. Ed kembali meminta Lucy untuk menyalakan api. Entah sejak kapan, kini Lucy terus-menerus diam di kabin Ed setiap pagi. Di saat itu, dia mengingat sedikit obrolan dengan Lortel yang menjelaskan bahwa adiknya sudah dikirim untuk menemui beberapa kenalan Ed. Dan lucu sekali, bahwa Tanya yang ingin menjatuhkan Ed, malah dikirim Lortel ke posisi orang-orang yang sangat mengagumi Ed. Dan saat itu pula, Tanya Rotatalor datang ditemani beberapa pelayan ke kabin milik Ed. Dengan wajah penuh percaya diri, Tanya melangkah maju dan bahkan sudah menyiapkan sebuah hadiah. Di sisi lain, Ed yang masih mengelus kepala Lucy menyambut kehadiran adiknya tersebut. Tapi, entah kenapa wajah Tanya tiba-tiba berubah menjadi ketakutan. Ed langsung menghubungkan ini dengan perilaku Ed Rotatalor yang asli, yang memang sampah. Terbayang, Ed membuang makanan bahkan menginjak-injak pelayan. Sementara itu, Tanya yang ketakutan meminta Ed untuk berhenti melakukan hal kejam. Tapi Ed yang dulu tidak peduli akan hal tersebut. Namun, pandangan Tanya memudar. Dia malah menatap orang asing di depannya. Kakaknya ini malah dengan bahagia menerima hadiah darinya. Itu adalah cincin spesial Akademi Sylvania, yang hanya bisa dipakai oleh seseorang yang memiliki kedudukan tinggi saja. Ed meminta Tanya untuk duduk dan menunggu. Sementara Tanya heran dengan gadis kecil yang ditinggalkan Ed. Namun, Ed berkata tidak perlu khawatir dan rileks saja. Tak lama, ia kembali dengan minuman hangat. Tanya teringat dirinya yang bertemu dengan Jenika. Tanpa ampun Jenika Failover mengamuk dan menghempaskan para pelayan. Ed yang menatap Tanya menghela napas lesu. Tanya Rotatalor yang dia tahu, bukanlah gadis penakut seperti ini. Tanya adalah gadis kuat yang akan menjadi ketua OSIS di Sylvania di masa depan. Namun, Tanya di hadapannya sangatlah berbeda. Sedikit dari yang Ed tahu, memang beginilah Tanya. Orang yang berusaha sok tegar, padahal aslinya memiliki hati yang polos dan baik. Ed memberikan minuman hangat pada Tanya, dan berkata bahwa dirinya sudah menerima hukuman, dan dirinya yang sekarang adalah orang yang ingin menebus dosa-dosa masa lalu. Dan jika Tanya ingin menjadi ketua OSIS, maka kakaknya ini akan mendukungnya. Sementara itu, Tanya menatap Ed dengan wajah penuh ketakutan. Ed tahu bahwa peran Tanya ini penting bagi kemajuan cerita. Namun, fakta bahwa hubungan mereka tidak baik juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Sepulangnya Tanya dari kabin Ed, dia merasa sangat kelelahan. Saat dia menghina-hina Ed, tiba-tiba saja Jenika Failover mengamuk berat. Tanya merasa jika Akademi Sylvania diisi banyak orang berbakat, dan Ed hanya beruntung kenal dengan orang-orang hebat. Di saat dia melamun, seorang senior bertubuh pendek menyapanya dan berkata jika ada kesulitan, dia bisa meminta tolong kepadanya. Tanya menyadari satu hal yang mengejutkan. Rupanya gadis itu, gadis yang dia temui di kabin Ed, adalah murid terbaik yang hanya muncul sekali seumur hidup Lucy Meryl, murid spesial yang bahkan memiliki papan nama emas di depan kamarnya. Anis yang panik menghampiri Belmaya. Ia meminta diperkenalkan kepada seorang pria. Belmaya kebingungan, karena sifat Anis adalah tidak suka dalam hal percintaan seperti itu. Anis putus asa, yang membuat Belmaya meminta maaf. Tanpa sengaja, Belmaya malah mengulangi perkataan yang diucapkan Profesor Claire kemarin, yaitu tentang betapa miripnya Anis Highland dan juga Ed Rotatalor. Hal itu membuat Anis memegangi kepalanya karena pusing. Belmaya yang cerdas langsung memahami. Ini sudah pasti ada hubungannya dengan Tuan Ed. Anis selalu menjelaskan bahwa dia sangat curiga terhadap Ed, karena pada dasarnya, rumor tentang Ed sangatlah buruk. Jumlah rumor buruknya begitu banyak, hingga Anis mempercayainya. Namun, setelah ia selidiki secara langsung, rupanya Ed berbeda jauh dari kabar yang beredar. Anis mulai jatuh cinta kepada Ed. Itulah sebabnya dia ingin menghapus perasaan ini secepatnya. Bel bertanya apakah Jenika tahu tentang perasaan Anis, dan Anis berkata bahwa kemungkinan besar Jenika sudah tahu. Bahkan saat berpapasan,
Jenika terlihat sangat sedih dan hanya melewatinya. Belmaya berusaha menenangkan Anis dan berkata bahwa niat Anis sangatlah baik. Anis dan Clara selalu berusaha melindungi Jenika. Sudah berkali-kali mereka berdiri di hadapan Jenika di saat Jenika menghadapi kesulitan. Tapi hal itu juga terasa terlalu sempurna. Tidak apa-apa untuk terlihat lemah sesekali. Anis yang mendengarkan perkataan Belmaya menjadi terharu. Dan akhirnya, perasaannya menjadi lega. Rupanya, ini adalah perasaan sayang kepada keduanya. Baik kepada Ed maupun Jenika. Jauh di lubuk hati Anis, dia merasa sangat bersalah pada Ed karena pernah berpikir bahwa Ed adalah orang yang sangat jahat. Dan sifat itu dinamakan dengan insting protektif. Hal yang wajar. Mengingat Anis sudah menjadi sahabat dari Jenika Failover selama 2 tahun. Sementara itu, Ed yang sedang menyusun rencana berikutnya mengenai kabin miliknya ini, mendapati Jenika yang sedang sangat sedih. Ed meminta agar Jenika bercerita kepadanya apabila ia memiliki masalah. Namun, gadis itu tidak ingin menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Ed dengan lembut berkata kepada Jenika agar tidak perlu bercerita apabila memang dirasa terlalu berat. Jenika menatap Ed dengan mata yang dipenuhi kebingungan. Namun, Ed juga tidak dapat mengabaikannya. Ed merasa bahwa Jenika sudah menjadi orang yang paling berharga baginya. Jenika dengan manja menyandarkan diri pada Ed dan ditanggapi oleh Ed dengan senang hati. Dan malam itu mereka lewati lagi dengan suasana romantis yang sama. Seorang pewaris asli keluarga Rottalor, bernama Arwin Rottalor. Namun, sang pewaris sah meninggal dan menjadikan Ed sebagai pewaris berikutnya. Tanya yang melihat sifat Ed berubah drastis, merasa bahwa kekuasaan merubah kakaknya yang baik hati menjadi sampah kejam yang memandang manusia sebagai alat. Ed yang tahu isi hati Tanya, memintanya untuk menusuk Ed agar warisan itu langsung jatuh ke tangan Tanya detik itu juga. Namun, tentu saja Tanya tidak berani melakukan hal itu. Ed yang sekarang kita kenal tidak mengetahui sifat asli Tanya. Yang dia tahu, Tanya adalah sosok tegar tanpa celah, sosok yang menjadi saingan Putri Voenia. Namun, nyatanya itu salah. Tanya Rottalor adalah gadis polos yang terpaksa harus dewasa. Dia sama sekali berbeda dengan sifat yang Ed ketahui. Tanya yang menatap dengan ketakutan hanya dapat mengingat satu hal. Ed Rottalor yang diusir dari asrama Opilis, asrama bagi para bangsawan besar. Lalu, Tanya mulai berubah dari orang yang lemah menjadi orang yang kuat karena harus membuktikan dirinya. Langkah pertama Tanya untuk membuktikan kelayakannya adalah dengan menjadi ketua OSIS. Keesokan paginya, Anis Highland mulai salah tingkah sendiri. Dia meminta agar Ed tidak mendekat. Karena wajahnya, wanginya pokoknya begitu. Ed bingung dengan kelakuan Anis. Apa yang tiba-tiba salah sampai dia dimarahi seperti itu. Sementara itu, Claire yang percaya diri memimpin semuanya untuk segera memulai ujian masuk. Terlihat jelas, Claire yang sekarang agak berbeda dengan Claire yang biasanya. Mungkin karena dia memiliki banyak asisten sekarang. Ujiannya sama saja dengan tahun lalu. Tapi bedanya kini, para murid harus melewati adu kekuatan terlebih dahulu. Mungkin ini sebuah pepatah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Claire sangat mirip dengan Glass. Tidak. Bahkan lebih kejam. Terlihat banyak murid menangis karena ujian yang tidak masuk akal dari Claire ini. Ed yang terus memanjat gunung tahu bahwa dalam cerita aslinya, tidak ada satupun murid yang berhasil masuk ke kelas A. Sejujurnya, monster yang dihadapi hanyalah ilusi. Tapi ilusi itu terasa sangat nyata, hingga luka yang diberikan juga terasa nyata. Namun jelas, tidak akan sampai membahayakan nyawa. Meski begitu, Ed ingin agar skenario tidak berjalan melenceng dari kejadian aslinya. Meskipun tingkat kesulitan ujian ini sangatlah tidak masuk akal. Namun ini diperlukan. Seandainya memang tidak ada yang layak menjadi kelas A. Di sisi lain, Anis mulai kelelahan karena membawa barang sihir sendirian. Ed berinisiatif memberikan bantuan. Namun Anis yang sedang dimabuk asmara malah langsung menghindar. Tapi hal itu justru memicu peristiwa romantis lainnya. Mereka langsung dimarahi oleh Klebius yang meminta agar mereka berhati-hati. Sungguh ironis. Murid terpintar diceramahi oleh murid paling ceroboh. Dan saat Klebius hendak memberikan benda sihir, rupanya benda itu malah hancur. Hal itu membuat Anis yang masih berada di dalam pelukan Ed menjadi sangat terkejut. Sang putri suci memberikan perhatian pada Taylor. Peran Taylor sangat penting di ERC ketiga ini. Pada dasarnya, mereka akan melawan Lucy Meryl, dan Clarice akan menjadi tokoh utama wanita dalam ERC ketiga. Berbeda dengan biasanya, Taylor hanya memiliki Ayla. Kini, dia malah terlibat hubungan dengan Clarice. Namun,
20% murid sisanya atau sisa murid yang berhasil memanjat hingga puncak bukit akan dikalahkan oleh Claire yang menggunakan benda sihir yang kini malah rusak. Ed dan yang lain agak kebingungan tentang solusi apa yang harus mereka ambil dalam situasi ini. Ed berkata bahwa mereka harus turun tangan, lalu mulai merangkul Klebius. Hanya berdiri diam tidak akan mengubah apapun. Jetty, Klebius pun akan turun tangan untuk mencegah siswa masuk ke kelas A dengan mudah. Di sekolah, Clarice yang anggun melintas di antara para siswa yang menghormatinya. Clarice adalah seorang saintis, gadis suci yang membawa harapan bagi semua orang. Faktanya, memang Clarice adalah gadis baik sejati. Bahkan Tanya menaruh rasa hormat yang sangat tinggi kepadanya. Di saat yang bersamaan, ujian dimulai. Hal itu membuat semua murid baru berlari seketika. Banyak murid berjuang keras untuk masuk ke hutan salju. Tak terkecuali Tanya. Dia dengan mudah mendapatkan barang untuk masuk ke kelas A. Namun, Tanya tahu benar bahwa tidak mungkin akan semudah ini. Di saat yang bersamaan, seorang gadis yang terasa agak aneh bagi Tanya menghampirinya. Dia sangat gembira karena bisa merasakan salju dengan kedua kakinya. Gadis itu mengaku bahwa dirinya bernama Kylie Ekne. Tanya memperkenalkan dirinya. Bernama Tanya Rottalor. Tanya teringat Ed setiap kali menyebutkan nama Rottalor sampah dari keluarga Rottalor. Kylie berkata pasti Tanya hebat karena berasal dari keluarga bangsawan seperti itu. Namun Tanya meminta agar Kylie fokus pada ujian. Kylie sih tidak terlalu memikirkan akan masuk ke kelas apa, tapi sepertinya Tanya tidak setuju dengan keinginan Kylie. Namun, Kylie yang ceria langsung menarik Tanya bersamanya, ingin agar hubungan mereka semakin akrab ke depannya. 30 menit sudah ujian ini berlangsung. Hanya beberapa murid yang berhasil maju sampai jauh. Dan ada satu murid malang yang dipukul Klebius akhirnya pingsan. Sementara itu, Anis juga melancarkan beberapa serangan kepada murid-murid angkatan baru. Mau bagaimana lagi? Ini adalah tanggung jawab. Salah siapa aku? Salah tingkah dan merusak benda sihir yang begitu berharga. Iya kan? Ed juga bersiap menjadi pilar terakhir yang melindungi altar. Mana miliknya belum pulih. Sebenarnya mana Ed bisa Jetty tidak akan pernah pulih. Karena Ed selalu menghabiskannya sebelum dapat terisi penuh. Tapi, dia memiliki batu sihir. Meski tidak sama dengan barang pemulih mana, akhirnya Ed bisa memulihkan sedikit mana miliknya. Dan terjawab sudah alasan Mog menghilang selama ini. Karena Ed yang kehabisan mana. Kini dengan mana Ed yang sedikit pulih, Mog dapat dipanggil kembali. Dan Ed akan menjadi gerbang terakhir. Penghalang Tanya untuk menjadi kelas A. Tanya dan Kylie sedang berdiri di medan tempur yang sama dengan Klebius. Aku perlu mengingatkan, Klebius adalah murid jenius, pengguna pedang nomor 1 di akademi, tapi sifatnya yang penakut membuat banyak orang meremehkannya. Namun dalam pertempuran nyata, Klebius hampir tidak pernah kalah. Hanya saja, seperti yang dikatakan, sifatnya itu menjadi masalah. Ia teralihkan oleh pertempuran Anis Highland, dan malah membuat Tanya dan Kylie lolos. Di sisi Anis, rupanya ia sedang melawan anak kelas 1 yang sangat kuat, Joseph. Murid baru itu berdiri dengan santai, seolah Anis bukan apa-apa. Wajar sih, Anis sudah melawan dan meledakkan banyak murid sebelum Joseph. Rupanya, Joseph adalah adik dari Dorothy. Dia tidak kalah jenius dari kakaknya tersebut, yang sudah lulus dari Akademi Sylvania sebagai senior alkimia. Joseph yang berhasil mengalahkan Anis akhirnya berjalan melewatinya. Anis merasa marah pada dirinya sendiri. Namun terlepas dari itu, dia kagum pada Ed yang bisa mengatasi hal-hal rumit dengan sangat cepat. Sementara itu, Ed sendiri sudah didekati oleh Joseph. Dia menjelaskan bahwa Joseph hanya perlu menaruh batu sihir ke altar. Tapi jelas itu tidak akan mudah. Dan Joseph menegaskan bahwa ini aneh. Karena andai saja Joseph menang dari Ed, lalu siapa yang akan menghentikan murid-murid lain yang ada di belakang? Ed meminta agar Joseph tidak perlu banyak berpikir, dan fokus saja pada kemenangannya sendiri. Joseph tahu bahwa senior di hadapannya sangat cerdas dan kuat. Mungkin ini insting juga, karena dia melihat benda sihir ilusi tingkat tinggi di sebelah Ed. Namun, itu bukan masalah, dan ia mulai merapalkan mantra serangan pada Ed. Ed terkena ledakan. Namun ia bisa menghindar dengan mudah. Ed balik menembakkan sihir kepada Joseph, yang dihalangi dengan perisai sederhana. Joseph tahu bahwa sihir Ed tidak lebih kuat dari miliknya, dan bersiap mengakhiri ini semua. Namun Ed menembus masuk dan menghajar Joseph. Perisai sihir memang kuat menahan sihir. Tapi bagaimana dengan tinju? Joseph merasa heran. Ed menggabungkan bela diri dengan sihir. Sungguh kombinasi yang tidak biasa dari seorang murid Sylvania. Mereka kembali beradu serangan elemen api, dan betapa terkejutnya Joseph.
Rupanya Ed memiliki resistensi terhadap serangan api. Ed memakai belatinya dan menyerang Joseph, yang ditahan memakai sihir pelindung anti serangan fisik. Tapi itu juga membuat Joseph kewalahan. Karena meski sudah memakai sihir, fisik Ed lebih baik daripada Joseph, dan membuatnya terdorong mundur. Ed meledakkan belatinya dan membuat Joseph terpental ke pepohonan. Saat sudah terjatuh, Joseph mengaku kalah. Namun itu hanya siasat saja. Dan dia langsung menerjang kembali. Tapi dengan mudah dihindari Ed. Joseph melayangkan pukulan tepat ke wajah Ed. Tapi karena dia adalah penyihir, dia sama sekali tidak memiliki fisik yang bagus. Pukulannya tidak terasa. Dan bahkan dia malah terpental oleh sihir Protection of the Wind milik Marioda. Hal itu membuatnya kalah seketika. Dan batu sihirnya pecah berkeping-keping. Joseph kalah. Dan Ed kembali duduk untuk menunggu lawan berikutnya. Sementara itu, Tanya dan Kylie yang tadi dihadang Klebius rupanya berhasil mengalahkan Klebius. Blessing of Sacred Law, pertahanan mutlak milik seorang gadis suci. Jika ada yang berusaha menyakitinya, maka orang tersebut akan terkena serangan balik. Tentu saja, orang luar seperti Tanya tidak tahu akan hal tersebut. Mereka terus melaju dan bertemu bos terakhir, Etrot Talor, yang sudah babak belur akibat melawan banyak siswa sebelumnya. Sang saintis Clarice memiliki teman baik, seorang penyair yang mewarnai hidupnya menjadi sangat indah dan berwarna. Adele Cerise. Ketika malam hari, seringkali Adele datang dan menyanyikan lagu yang ditanggapi dengan bahagia oleh Clarice. Adele Cerise juga bersekolah di Akademi Sylvania, meninggalkan Clarice sebagai seorang saintis. Dan ketika Adele sudah tidak ada, Clarice mulai menjelajahi semua tempat yang dinyanyikan dalam lagu Adele. Verdio memberikan alat sihir penyamaran, meminta Clarice untuk selalu berhati-hati. Blessing of Sacred Law akan senantiasa melindungi Clarice. Meskipun Clarice terlihat seperti orang yang tidak tahu banyak hal tentang dunia luar, bahkan merasa bahagia hanya karena kakinya menyentuh salju. Clarice tahu satu hal. Orang di hadapannya, Etrot Talor, adalah orang yang dibenci oleh temannya. Dendam Tanya sangat terasa jelas. Sebagai seorang teman, Clarice akan mendukung Tanya untuk menggapai keinginannya masuk ke kelas A. Ed memanggil Marioda dan membuat kedua gadis itu kewalahan. Hanya mereka berdua saja yang tersisa. Sementara semua murid lain sudah tumbang oleh Ed. Tanya berpikir bahwa itu hanyalah ilusi. Namun Ed dengan cepat mementalkan kedua murid baru tersebut. Kylie sampai terpelanting ke belakang dan menatap Ed yang sangat serius menghadang mereka. Kylie akan memakai sihir pelindung tingkat tinggi, atau mungkin Reflection Magic, untuk menghadang serangan Ed dan Marioda. Pada dasarnya, serangan itu efektif menyakiti Marioda. Tapi tetap saja, roh tingkat tinggi tidak bisa dikalahkan hanya dengan sihir pembalik. Kylie terpental jauh dan kembali menerima kerusakan yang cukup besar. Serangan Kylie barusan memberikan kesempatan bagi Tanya Rotetalor untuk menyelinap dan menyerang Ed dari samping. Itu mementalkan Ed hingga jauh. Tanya merasa bahwa itu adalah kemenangannya, hingga dia sadar bahwa Ed yang asli berada di belakangnya. Justru yang tadi diserang oleh Tanya adalah Ed yang memakai alat sihir ilusi. Ed meminta Tanya untuk menyerah, dan Tanya sendiri memang merasa tidak akan bisa menang melawan kakaknya tersebut. Ed menghampiri Tanya dan menghancurkan batu sihir, membuat Tanya gagal dalam ujian. Ed memuji Tanya yang tidak menyerah sampai akhir. Mau bagaimanapun juga, memang benar ujian ini disiapkan dengan tingkat kesulitan amat tinggi. Tapi, perjuangan Tanya dipuji oleh Ed, dan Ed berkata bahwa sifat Tanya yang ini sama sekali tidak dia ketahui. Tanya menangis, entah bahagia atau tidak. Yang jelas, Ed yang sekarang sudah berubah. Lagi pula, Ed sudah menerima hukuman atas dosa-dosanya di masa lalu. Kylie yang takut Ed akan mencelakai Tanya, memeluknya dan meminta Ed untuk tidak bermacam-macam. Namun, Ed sama sekali tidak berniat seperti itu. Toh ujian sudah berakhir. Sementara itu, alat sihir penyamaran tanpa sengaja terjatuh dan hilang, membuat suara dan rambut Clarice kembali kepada aslinya. Namun, Ed dengan bantuan Mog mengembalikan alat sihir penyamaran itu, dan meminta agar Clarice lebih berhati-hati dan tidak kehilangan benda ini. Dalam pikirannya, wah, apakah senior ini tahu identitas asliku? Tapi Clarice tidak memiliki kesempatan untuk bertanya, karena mereka semua sudah beranjak pergi. Di samping itu, Ed yang kelelahan malah diberikan ceramah oleh Marioda, yang intinya, dia ingin agar Ed mengajak Jenika berkencan. Benar juga, meski banyak adegan romantis dalam 1 tahun terakhir, Ed sama sekali tidak pernah mengajak satupun gadisnya untuk berkencan keluar. Ed tahu dari Jenika bahwa Marioda ini memang roh yang paling banyak omong. Tapi,
Dia tidak menyangka akan sejauh ini, yaitu tidak masalah. Tapi ada satu hal yang menjadi pertanyaan bagi Ed, yaitu sikap Jenika yang akhir-akhir ini nampak murung. Marioda menolak memberitahu hal tersebut, karena Jenika tidak berbicara. Maka tidak sopan bagi orang lain untuk membocorkannya. Ed menghargai keputusan dari Marioda. Marioda meminta agar Ed mengikutinya. Ed menurut dan mereka memanjat ke puncak menara. Rupanya, Lucy Meryl sedang terduduk di sana, menatap senja dari kejauhan. Ed bertanya kenapa Lucy ada di sini, dan gadis itu menjawab untuk tidur. Namun, aneh sekali kenapa gadis ini malah ingin tidur di tempat yang jelas dipenuhi bisingnya pertempuran. Tapi fakta bahwa Ed berhasil memanggil Mariota adalah karena gabungan mana miliknya dan mana milik Lucy. Mungkin mereka berdua juga tidak sadar bahwa mana milik mereka beresonansi hingga berhasil memanggil Mariota. Tapi, tentu serigala jahil itu tidak akan repot-repot memberitahu mereka. Lucy Meryl, sosok yang dianggap kafir oleh gereja Talos. Hal ini disebabkan karena dirinya telah melenyapkan banyak pengikut Talos. Padahal, sedikit yang mereka ketahui, orang yang sebenarnya jahat adalah para fanatik Talos tersebut. Clarice mengetahui hal itu. Namun baik Clarice maupun Lucy sama-sama orang yang tidak pandai menyampaikan niat mereka. Mereka seringkali bergerak sendirian dan akhirnya menjadi korban perasaan. Pada akhirnya, Lucy melawan di Pulau Arken sendirian. Ia pun kalah karena rasa lelah, serta dihadapi oleh Taylor McClure yang sudah menguasai wujud akhir dari teknik pendekar pedang. Barulah setelah kematian Lucy, semua orang menyadari bahwa yang salah bukanlah Lucy, melainkan pihak gereja Talos. Namun hal itu tidak mengubah fakta. Naga suci yang sudah berusaha dicegah agar tidak bangkit oleh Lucy, akhirnya bangkit juga, dan harus dilawan oleh Taylor. Begitulah cerita aslinya. Ed merenungkan mana yang lebih penting, membiarkan skenario asli tetap berjalan, atau dengan kata lain mengorbankan Lucy, atau menjadi variabel lain, sama seperti biasanya. Tentu saja, Ed Rotatalor tidak akan mungkin mengorbankan Lucy Meryl, seseorang yang sudah menjadi bagian dari hidupnya selama ini di Akademi Sylvania. Di sekolah, Clara memberikan sebuah hadiah kepada Belmaya. Semua orang sering salah sangka dan menduga bahwa Anis Highland adalah anak dari bangsawan terkemuka. Tapi, itu tidak benar. Clara lah anak dari seorang baron. Clara dengan riang gembira berlari karena ingin bertemu kembali dengan kedua sahabatnya setelah berlibur sekian lama. Namun, ekspresi Belmaya sama sekali tidak menunjukkan bahwa situasi Jenika dan Anis baik-baik saja. Dan memang benar, aura di antara mereka sama sekali tidak akur. Hal itu membuat Anis kebingungan. Apa yang terjadi selama dirinya berlibur? Jenika belak-belakan dan bertanya apakah Anis benar-benar pernah berpelukan dengan Ed Rothtalor. Di kabinnya, Ed sedang mempersiapkan diri untuk musim dingin. Tentu musim dingin membawa badai. Jadi dia ingin agar kabin miliknya menjadi sekuat mungkin saat waktunya tiba. Belmaya juga hadir, dan dengan cepat menangkap Lucy Meryl kandidat yang selalu kabur dari asrama. Murid Akademi Sylvania, terutama murid asrama Opilis, tidak diperbolehkan keluar asrama saat badai terjadi. Belmaya tetap meminta agar Ed berbicara biasa. Namun Ed yang menaruh hormat besar kepada Bel bersikeras ingin berbicara secara formal kepada Belmaya, melanjutkan perdebatan sebelumnya. Kedua sahabat itu tetap saling bermusuhan. Clara amat terkejut mendengar Anis memeluk Ed, karena mereka berdua tahu bahwa Jenika sangat mencintai Ed. Lalu, apa tujuan tindakan yang dilakukan Anis tersebut? Anis gugup dan gemetar, sementara Jenika menangis. Anis berusaha menjelaskan bahwa dia berniat menguji Ed dan merayunya. Namun, Jenika tidak meminta Anis melakukan hal sejauh itu. Persahabatan mereka bisa rusak jika Anis bertindak seenaknya seperti ini. Anis meyakinkan Jenika bahwa dirinya tidak akan mengganggu hubungan Jenika dan Ed, dan meyakinkan bahwa Ed adalah pasangan yang tepat bagi Jenika. Jenika terharu mendengarnya, meyakini bahwa Anis memang tidak memendam rasa pada Ed. Namun, Clara tahu bahwa Anis sedang berpura-pura. Saat Jenika sudah pergi, dia curhat kepada Clara bahwa hatinya tidak bisa dibohongi. Dia menyukai pria bernama Ed Rothtalor, yang membuat Clara bingung sekaligus terkejut. Anis merasa bahwa mereka harus menjaga jarak. Namun, keinginan itu tidak dapat terkabul, karena Claire malah merekrut asisten baru, termasuk Ed, Onyx, dan juga Klebius di dalamnya. Claire memuji Ed yang berkontribusi sangat baik dalam ujian masuk Sylvania. Ed sendiri nampak acuh tak acuh dan fokus memakan kue yang disajikan oleh Claire. Claire memang pandai menemukan toko makanan yang enak. Sementara itu, Anis kelabakan karena dia ingin membuang perasaannya.
tapi malah semakin dekat dengan orang yang dia cintai. Sore harinya, Jenika Failover kembali mengunjungi Ed. Tanpa berlama-lama, Ed langsung tahu bahwa suasana hati Jenika sudah berubah menjadi lebih baik. Sedikit yang Ed tahu, Jenika sudah berbaikan lagi dengan sahabatnya, Anis Highland. Ed juga menjelaskan bahwa dirinya memiliki sebuah benda istimewa, Phoenix Ring, yang dapat membuatnya meminjam kekuatan dirinya di masa depan. Mungkin saja, di masa depan nanti, Jenika juga akan butuh meminjam kekuatan dirinya sendiri di masa depan. Siapa yang tahu, sebentar lagi adalah pemilihan ketua OSIS, dan Tanya akan menjadi salah satu kandidat. Jenika bertanya bagaimana hubungan Ed dan Tanya akhir-akhir ini. Ed menjelaskan bahwa awalnya hubungan mereka kurang harmonis, namun tetap saja dia sangat menyayangi adiknya tersebut. Jenika langsung berlutut meminta maaf, karena pada hari pertama Tanya datang ke akademi, Jenika sudah menakut-nakuti Tanya. Tapi Ed tidak mempermasalahkan hal tersebut. Lagi pula, memang Tanya yang salah duluan. Sang saintis Clarice hanya ingin hidup normal sebagai siswa biasa, setidaknya saat dirinya dalam penyamaran sebagai Kylie Engs. Namun, nampak jelas Ed Rotatalor seolah tahu jati dirinya yang sebenarnya sebagai saintis Clarice. Dengan cepat, ia memutuskan untuk menghampiri gubuk Ed dan bertanya secara langsung. Tanpa ia sadari, justru tindakan inilah yang akan membuat identitasnya terbongkar. Tapi memang sejak awal Ed Rotatalor tahu identitas asli dari sang gadis suci tersebut. Bahkan masa lalu dan masa depan Clarice maupun Adele Cerise. Klebius adalah seseorang yang memiliki kutukan kegelapan. Terkadang dia lepas kendali dan bahkan menyerang anggota keluarganya sendiri. Bahkan dia merasa tidak cocok jika harus berada di garis depan. Karena itu sama saja seperti menyuruh kutukannya bangkit segera. Tapi kini dia menjadi salah satu asisten profesor yang tentu saja disambut baik oleh Claire. Pada dasarnya, setiap asisten profesor memiliki masalahnya masing-masing. Seperti Claire yang kikuk, Anis yang terlalu serius, atau Ed yang karbit. Dan Klebius bukan pengecualian. Justru tempat ini akan membantunya berkembang menjadi lebih dewasa nantinya. Sementara itu, Clarice sedang berjuang menghadapi badai salju sendirian. Ingin sampai di kabin Ed sesegera mungkin, meski dia berjuang sambil menangis. Akhirnya dia tiba dengan perasaan bahagia di kabin Ed. Namun yang disaksikannya adalah kekacauan hebat. Ed sudah mempersiapkan segala hal untuk musim dingin. Clarice bersembunyi di bawah meja, dan Ed yang terlihat seperti tukang jagal tidak sengaja menemukan Clarice yang sedang bersembunyi dan amat ketakutan. Tanpa sengaja, dia malah menembakkan sihir suci tingkat tinggi kepada Ed dan membuatnya pingsan seketika. Sungguh malang nasib tuan kita ini. Seakan tidak boleh hidup tenang sedetik pun. Sementara itu, Clarice berdoa karena mengira Ed sudah mati. Tapi tak lama kemudian Ed bangkit dan memarahi Clarice. Masuk ke rumah orang diam-diam, lalu menyerang pemilik rumah. Memangnya apa yang sedang kau pikirkan, Clarice? Di sisi lain, Belmaya tahu bahwa Clarice kabur dari asrama Ophilis. Hal itu membuatnya pusing. Ah, ini pasti ada kaitannya dengan Tuan Ed lagi. Tanpa pikir panjang, pemimpin pelayan itu segera menuju ke hutan utara, tempat kabin Ed berada. Dalam pikiran Belmaya, Ed dan Clarice sedang berpelukan mesra. Namun kenyataannya tidak semanis itu ya. Bel, terlihat Clarice sangat ketakutan. Sementara Ed dipenuhi luka dan sedang diperban. Belmaya menerima penjelasan dari Ed. Mengetahui fakta bahwa Clarice menyusup dan menyerang Ed. Juga, Bel ingin agar Clarice secepatnya pulang ke Ophilis. Tapi pertama-tama turunkan kursi itu. Sang saintis. Wah, sang saintis. Jadi kau memang benar-benar sudah tahu identitas asliku. Ed menjelaskan bahwa dirinya juga pernah ke gereja Talos dan sangat mengenal sang saintis Ekner. Ed berpikir, jika dia berpura-pura tidak tahu, entah kekonyolan apa lagi yang akan dilakukan Clarice ke depannya. Jadi dia langsung saja menjelaskan bahwa dirinya sudah tahu identitas asli Clarice. Ed bertanya kepada Clarice, apakah kehidupan Ed terlihat bebas dan menyenangkan? Clarice menyadari kesalahannya. Ed bukan sedang bersenang-senang, tapi berusaha keras untuk bertahan hidup di sini. Sedikit yang Clarice tahu, hal itu karena Ed menolak untuk kembali ke asrama demi Lucy Meryl. Ed meminta Clarice untuk segera pulang dan meminta maaf apabila ada perkataannya yang menyinggung Clarice. Gadis itu menurut dan ditemani oleh Belmaya. Saat ini salju turun cukup lebat, namun belum mencapai tahap badai salju. Clarice menatap ke belakang dan tahu bahwa keputusannya untuk masuk ke Akademi Sylvania adalah keputusan yang sangat tepat. Sementara itu, Belmaya berpikir bahwa pemikirannya barusan tidak sepenuhnya salah. Ini sudah jelas kalau Clarice mencintai Ed sebagai lawan jenisnya.
Tidak terasa musim semi telah tiba. Akhirnya giliran Lortel untuk tampil. Lortel menjelaskan bahwa toko roti ini berusaha memonopoli pasokan bahan pangan, dan Lortel menghentikan hal tersebut. Sangat menjengkelkan jika seseorang tidak memiliki etika bisnis seperti itu. Sang koki menangis dan berusaha meminta maaf. Tapi Lortel tidak memperdulikannya. Ed merasa bahwa Lortel berhati dingin. Mereka keluar dan bersiap menuju kelas. Ed tahu bahwa keuangan Lortel sedikit terancam akhir-akhir ini. Namun gadis itu menegaskan bahwa urusan uang adalah keahliannya. Akan tetapi, Lortel juga heran. Kenapa seniornya ini tidak membawa buku? Ed menjelaskan bahwa dirinya memang tidak memiliki buku selain buku tulis maupun kertas coretan. Jadi dia akan mampir ke perpustakaan untuk meminjam beberapa buku. Hal itu sudah dia lakukan selama 1 tahun terakhir, dan anggap saja ini seperti latihan ringan. Lortel merasa peduli pada Ed dan berniat membelikan buku-buku Sylvania. Tapi bahkan bagi Lortel, buku pelajaran Sylvania sangatlah mahal. Apalagi dengan keuangan dirinya yang sedang terpuruk seperti sekarang. Ed berterima kasih atas niat baik Lortel. Tapi jujur, itu sama sekali tidak perlu. Lortel sudah banyak membantu Ed sampai saat ini. Tidak perlu semua hal dibantu oleh Lortel. Lortel mengalihkan pembicaraan kepada pemilihan ketua OSIS. Ed bertanya, apakah Lortel akan mencalonkan diri? Dan Lortel menjawab bahwa dirinya akan mencalonkan diri jika memang ada keuntungan di dalamnya. Sementara itu, adik dari Ed juga sudah dipastikan akan mencalonkan diri. Tapi lawannya adalah Phoenia Alice Crowell, yang jelas-jelas tanya akan kalah. Mau bagaimanapun tanya berusaha. Ya, itu memang skenario aslinya. Tapi Ed akan mendukung tanya apapun yang terjadi nantinya. Lortel bersandar pada Ed dan berkata dia sangat mencintai seniornya. Tidakkah seniornya ingin membalas perasaannya? Namun, Ed berkata setidaknya tunggulah sampai dia lulus. Karena 1 tahun terakhir ini akan banyak kesulitan yang dihadapi oleh Ed. Lortel tersenyum. Seakan mengetahui rahasia yang sangat besar. Kelulusan sekolah adalah kesempatan emas bagi Lortel untuk mendapatkan hati seniornya ini. Ed mengingat masa depan. Musuh terakhirnya. Ada beberapa musuh. Namun jelas musuh tersulit adalah naga suci Velbrock. Andaikan Taylor bisa mengalahkan bos itu nanti, barulah kehidupan Ed akan nyaman dan aman. Mungkin Ed bisa mulai memikirkan percintaan. Namun di luar dugaan Ed, Putri Phoenia Alice Crowell sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia selalu diliputi rasa bersalah. Apalagi jika mendengar nama Etrothalor disebut. Wajahnya muram, dan perasaan bersalah terus menghantuinya. Aku sudah membuat seseorang sangat menderita.